warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di acara P2M, pengabdian kepada masyarakat dari dosen UNJ. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkatnya kita bisa sampai pada siang hari ini bisa mengikuti acara P2M dari Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini kita akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas soal matematika melalui soal-soal eksplorasi. Dengan pembicara kita yang terhormat Bapak Dr. Andos Sudarwanto MSI DAA dan yang terhormat Ibu Dr. Eti Dwi Wiraningsih MSI. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa saja langsung kita mulai. Oke, kita akan menyampaikan bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita memecahkan suatu masalah matematika, tentu saja masalahnya masalah matematika, itu melalui soal-soal eksplorasi yang ada di Olimpiade Matematika atau yang sering kita kenal dengan OSN. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, soal Olimpiade itu terdiri dari bermacam jenis ya, dari ganda, isian singkat, urean, maupun eksplorasi. Nah, dari 4 jenis ini, saya akan membahas yang mengenai eksplorasi. Kalau kita lihat, seperti biasa pada pelajaran di sekolah, soal pilihan ganda, isian singkat, atau urean, itu terbiasa disampaikan. Untuk Olimpiade, soal pilihan ganda itu disusun sedemikian sehingga jawaban itu dibuat untuk antisipasi ketelitian dan kecermatan peserta. Artinya gini, ketika peserta menghitung, ada kemungkinan dia salah jumlah atau salah nulis. Mestinya kalau jawabannya 13, maka kita cari alternatif jawaban yang memungkinkan semua peserta itu terpleset untuk mencapai jawaban yang isinya 13. Misalnya bisa saja dia nulisnya 31 dan seterusnya. Jadi alternatif jawaban dibuat logis mungkin untuk mengantisipasi ketidakcermatan maupun ketidaktelitian peserta. Kemudian untuk yang isian singkat seperti biasa, tapi karena ini Olimpiade, yang kita cari adalah bukan orang yang hanya bisa menjawab, tapi orang yang bisa menjawab dengan benar, dengan cara yang cepat. Sehingga di sini antara jumlah soal dengan alokasi waktu itu dibuat sedemikian sehingga hanya peserta-peserta yang memang punya kualitas unggul ini yang akan terseleksi. Sehingga kecepatan dan ketepatan cara yang digunakan peserta ini akan sangat menentukan. Nah, kemudian soal urean. Soal urean ini mencoba bagaimana kita mengarahkan siswa itu untuk mengoptimalkan daya pikir, daya nalar. Sehingga sering ketika jawaban soal urean, kita jumpai siswa menggunakan cara, teknik, atau metode, atau sesuatu yang tidak diperoleh di sekolah, tidak diperoleh di
lembaga bimbingan, tiba-tiba muncul ketika siswa mengerjakan soal itu. Jadi ide itu muncul mendadak, misalkan seperti itu. Nah, di sini uraian soal itu memang diarahkan untuk mampu siswa itu mengerahkan daya nalar, daya pikirnya. Nah, untuk pengabdian masyarakat ini saya akan membahas mengenai yang soal eksplorasi. Soal eksplorasi pada dasarnya itu disusun untuk siswa yang mempunyai kreativitas melihat segala sesuatu. Melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Dia mampu mengolah daya pikir, daya nalar untuk menarik kesimpulan, wah, saya harus melakukan dengan cara begini. Ini kalau kita lihat dari jenis soal uraian. Nah, kalau kita lihat apa sih eksplorasi matematika itu? Kalau dari yang paling mudah memang saya lihat dari Wikipedia. Kalau dulu saya lihat dari ensiklopedia. Nah, karena ensiklopedia elektronik yang ada Wikipedia, maka saya ambil yang namanya eksplorasi itu lebih kepada tindakan mencari dengan tujuan tertentu. Jadi eksplorasi matematika itu mencari suatu penyelesaian atas suatu masalah itu dengan menggunakan segala cara. Ibaratnya dia memasuki suatu wilayah yang dia belum kenal sama sekali. Ibaratnya kayak eksplorasi alam gitu, ya, orang akan datang ke arah situ hanya dibekali dengan peta, tidak tahu apa yang akan dia jumpai. Demikian juga dengan soal-soal eksplorasi matematika. Siswa mempunyai kemampuan dasar, yaitu konsep dasar. Setelah itu dia melihat suatu masalah matematika, ya dia akan coba kerahkan segala daya, upaya, dan pikiran untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, kapan eksplorasi matematika ini disampaikan? Nah, soal eksplorasi matematika pada dasarnya itu tidak mengikuti pola tertentu atau aturan tertentu. Jadi sesuatu yang memang tidak ada rumus dasarnya, misalkan pakai rumus ABC, pakai rumus segitiga siku-siku, pakai rumus persamaan kuadrat, misalkan seperti itu. Enggak. Nah, eksplorasi matematika itu disampaikan karena memang tidak ada pola tertentu. Ketika saya SMP dulu, guru saya mengatakan kalau ada soal yang kita belum tahu rumusnya, kita belum tahu caranya, ya kalimatnya cuma, ayo kita eksplor. Jadi kita bongkar dari sisi yang kita pahami, kemudian nanti akan kita temukan, maunya seperti ini. Nah, panduan eksplorasi, semakin banyak kita melakukan eksplorasi matematika, itu kita akan punya pengetahuan yang akan kita gunakan untuk mengeksplor ke persoalan berikutnya. Jadi, kalau anak yang belum pernah melakukan eksplorasi matematika, tentu saja dia akan mengalami semacam kebuntuan, harus kemana ya? Harus bagaimana? Harus apa? Melihat permasalahan. Bahkan kadang-kadang yang saya lihat berdasar pengalaman, anak itu tidak paham sebenarnya yang diketahui apa, itu aja jadi masalah. Jadi anak itu tidak ngerti yang diketahui, kemudian yang ditanyakan itu juga kurang paham. Nah, sekarang kalau yang diketahui nggak ngerti, yang ditanya kurang paham, nah bagaimana menjawabnya? Tentu saja pertanyaan A, bisa saja nanti yang dijawab adalah Z. Nggak nyambung. Tapi ketika ini di Olimpiade jarang sekali dijumpai. Tapi kalau di kelas-kelas sering. Kita jumpai
para siswa itu yang apa ya, antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung, itu sering kita jumpai. Nah, pertanyaannya, untuk apa sih eksplorasi matematika gitu ya? Nah, kalau di matematika itu ada istilah konjektur ya. Jadi sesuatu yang kita duga benar, tetapi belum bisa dibuktikan secara matematis. Jadi misalkan kayak konjektur ya, yang mengatakan bahwa bilangan prima terbesar itu tidak ada, tak terbatas gitu. Itu satu konjektur. Tapi belum bisa dibuktikan bahwa memang bilangan prima terbesar itu tak terbatas. Paling besarnya nggak ada. Nah, karena ada konjektur itulah eksplorasi matematika itu muncul. Jadi orang akan mengeksplor, mencoba menemukan sesuatu hanya karena ada suatu konjektur. Contoh yang menarik, misalkan konjektur, kenapa bilangan 9 ini dianggap bilangan yang sempurna, misalkan gitu. Nah, kenapa? Karena begitu melibatkan angka 9, itu nanti ujung-ujungnya balik ke 9 lagi. Misalkan 9 ditambah 9 menjadi 18. 18 itu 1 dan 8. 1 tambah 8 jadinya 9. 9 kali 9, 81. Kalau dijumlahkan jadinya 9 misalkan. Nah itu kan hanya konjektur, tapi tidak mampu dibuktikan secara matematis. Nah hal seperti itu yang menarik. Nah sekarang kaitannya bagaimana Bapak Ibu guru itu untuk menyusun soal-soal eksplorasi. Nah ini kaitannya dengan keterampilan kita menyusun soal eksplorasi. Karena pada dasarnya ketika kita mengajar di kelas, itu ada kalanya kita dituntut membuat soal asli hasil karya kita sendiri. Bukan soal yang kita ambil dari buku. Kapan? Nah, misalkan ketika kita dilibatkan di dalam penyusunan soal-soal untuk ujian sekolah, soal di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan seterusnya. Maka kita dituntut untuk mampu membuat soal. Kalau selama ini kita hanya mengandalkan mengambil buku, terus kita gunakan sebagai alat untuk latihan, untuk mengetes, kadangkala dijumpai ada soal yang kita sendiri ketika akan menjawab kebingungan. Nah, untuk menyusun soal eksplorasi, yang paling penting harus dikuasai oleh seorang guru, itu adalah konsep dasar. Itu harus dikuasai betul. Konsep dasarnya seperti apa sih? Misalkan begini, contoh penguasaan konsep dasar. Itu ketika penjumlahan. Ketika guru SD mengajarkan penjumlahan di kelas 1, kelas 2, penjumlahan. Ketika kita kuasai konsep penjumlahan, maka kita bisa menggunakan metode atau alat bantu pembelajaran garis bilangan, manik-manik, atau dengan alat peraga yang lain. Nah, tapi bisa juga kalau kita menguasai konsep penjumlahan tadi dengan baik, kita bisa menyampaikan ke siswa dengan cara eksplorasi. Misalkan siswa, oke, kita sepakati untuk bilangan 0 itu anggap netral, kita menghadap ke depan. Kemudian kalau bilangan negatif, kita menghadap ke kiri. Kalau bilangan positif, kita menghadap ke kanan. Sepakati. Terus kalau penjumlahan, oke, kita melangkah maju.
Kalau pengurangan kita melangkah mundur, siswa disuruh memperagakan. Oke, bagaimana 1 ditambah 2? Dieksplor siswa. Untuk memperagakan itu, melakukan itu di kelas. Nah, konsep dasarnya memang harus dikuasai guru untuk menemukan metode-metode yang tidak konvensional. Contoh lagi, misalkan seorang guru hanya menghafal keliling lingkaran, misalkan gitu. Nah, ketika keliling lingkaran itu dihafal rumusnya, kemudian di situ ada bilangan pi, pi-nya pakai 22/7 atau pakai 3,14, maka konsep mengajarkannya akan kebingungan juga bagaimana metode mengajarkannya. Akhirnya yang terjadi adalah matematika diingatkan sebagai kumpulan rumus. Tapi kalau kita memahami itu, apa itu pi, apa itu keliling lingkaran, kita bisa menemukan metode untuk mengajar dengan mengeksplor. Apa yang ada di situ? Oh, di situ ketika kelasnya di dekat tempat parkir sepeda motor, misalkan, bisa saja misalkan siswa diajak mengukur keliling sepeda motor, keliling ban sepeda motor, untuk menemukan yang namanya pi. Dan memahami konsep keliling seperti apa. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita harus mampu membaca konsep itu dengan cara yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang kita membaca karena kita diajari membaca itu dari kiri ke kanan misalkan. Nah, ada kalanya kita itu membaca dari kanan ke kiri. Ada kalanya kita membacanya dari atas ke bawah. Bisa juga dari bawah ke atas. Artinya itu hanya metode membaca, tetapi sebenarnya adalah konsep untuk melihat dengan cara yang berbeda. Misalkan 1 dibagi 2 itu sama dengan setengah. 2 dibagi 4 itu juga sama dengan setengah. Kalau kita melihat 1 dan 2 ataupun 2 dan 4, hasilnya memang sama. Tetapi kan konsep 1 dibagi 2 dan 2 dibagi 4 itu akan berbeda. Karena kalau 1 dibagi 2 itu adanya 1, baru kita bagi 2. Eksistensinya 1. Tapi kalau 2 dibagi 4, eksistensinya 2. Nah, ini jadi yang misalkan yang paling terkenal di guru di kita itu ketika orang minum obat, 3 kali 1 dan 1 kali 3 itu akan berbeda. Dan ini konsep pada penjumlahan, perkalian, itu berangkat dari situ. Nah, konsep membaca konsep dengan cara berbeda ini akan bermanfaat ketika permasalahan yang kita jumpai masalah yang tidak rutin. Bahkan masalah-masalah yang rutin pun, nanti kita akan tunjukkan masalah yang rutin, itu kalau kita lihat dengan cara berbeda, itu akan memberikan sesuatu yang menarik untuk kita eksplor. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus mampu berkreasi untuk menyampaikan konsep tadi. Tadi yang saya sampaikan, misalkan keliling ban sepeda motor, bagaimana kita menggunakan, gimana sih cara mengukur keliling ban sepeda motor? Apakah bisa menggunakan tali rafia, apakah harus menggunakan meteran, apakah harus menggunakan alat yang lain, misalkan seperti itu. Jadi, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ingat yang namanya konsep panjang. Ada anekdot seorang anak suruh mengukur tinggi tiang bendera. Maka dia memanjat tiang bendera sambil membawa alat pengukur. Nah, orang kan bertanya, lah kenapa tiang benderanya nggak diturunkan? Karena kalau diturunkan yang diukur bukan tingginya, tapi panjangnya. Nah, konsep-konsep seperti ini, meskipun nampaknya itu anekdot, tetapi di situ ada sesuatu yang disampaikan. Konsep tinggi, konsep panjang,
Ini seperti apa? Misalkan lagi, ketika kita mengajar mengenai persegi panjang, kita selalu, ya mungkin sering lah, kita sering menganggap ya persegi panjang itu, sisi yang panjang kita sebut panjang, sisi yang pendek kita sebut lebar. Jarang sekali kita menyebut sisi yang panjang itu lebar, sisi yang pendek itu panjang. Jarang sekali. Nah, disitulah konsepnya, ada konsep lebar. Lebar itu beda dengan pendek. Kalau kita beranggapan lebar itu sama dengan pendek, maka persegi panjang luasnya adalah panjang kali pendek, bukan panjang kali lebar. Nah, disinilah kita kadang-kadang melihat satu konsep. Ya iya ya, kenapa panjang kali lebar, bukan panjang kali pendek? Karena memang di dunia ini tidak ada aturan bahwa lebar itu harus lebih pendek dari panjang. Tapi kalau pendek, itu memang harus lebih pendek dari panjang. Nah, ini satu contoh bagaimana kita melihat kreativitas menyampaikan konsep. Sehingga suatu saat misalkan Bapak Ibu sekalian menyampaikan persegi panjang, yang panjang itu ditulis sebagai lebar, kemudian yang pendek sebagai panjang, salah. Enggak ada yang salah. Karena di situ ada konsep panjang dan lebar, bukan konsep panjang dan pendek. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita mengeksplorasi konsep tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya, praktisnya, saya akan sampaikan. Ini saya rangkum dari tulisannya PPG Pak Fajar Sidik ya. Nah, di sini, oke, konsep dasarnya adalah penjumlahan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Yang paling dasar, ini untuk SD kelas 1 lah. Bahkan di TK juga kadang-kadang sudah diajarkan. Konsep dasarnya penjumlahan biasa. 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi ketika di bawah, itu saya tulis menjadi 1 tambah 2 tambah 3. Adakah sesuatu yang bisa kita lihat? Oke, terus 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ada nggak dari apa yang saya sampaikan ini mengenai konsep dasarnya? Ya, konsep dasarnya memang penjumlahan. Tetapi di sini, oh ya, ini penjumlahan, tapi untuk bilangan-bilangan yang berurutan. Jadi 1, 2, 3, oke, itu kita jumlahkan. Nah, dengan melihat seperti ini, kita muncul nggak ide untuk mengeksplor? Jika belum, oke, kita lihat. Kita membaca dengan cara berbeda. Kalau tadi 1, 2, ya kita lihat yang paling akhir ya, 1 ditambah 2 tambah 3. Itu kita baca dari kiri ke kanan. Oke? Ya. Sekarang kita balik membaca dari kanan ke kiri. 15. Itu saya baca sebagai 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu kita cuma membalik dari membaca dari kiri ke kanan, kita ubah dari kanan ke kiri. Berikutnya, saya explore, bisa nggak kalau 15 itu saya anggap sebagai penjumlahan bilangan berurutan yang lain. Nah, kita coba-coba. Ada berapa? Oke, kalau 3 bilangan itu menjadi 4, 5, 6. Terus, kalau 2 bilangan, bisa nggak kalau misalkan 4 bilangan?
Bisa nggak kalau misalkan 7 bilangan? Dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa sampaikan. Apakah hanya 3 ini untuk bilangan yang berurutan? Kalau bilangan yang tidak berurutan, tentu saja nggak ada masalah. Kalau harus berurutan. Nah, dari sini kita melihat ada satu ya bukan suatu pola tertentu ya, tapi kita melihat ya modelnya kayak begini gitu ya. Gitu. Nah, sekarang apa yang tadi kita melihat konsep dengan cara berbeda, sekarang konsep dengan cara berbeda ini kita sampaikan dengan cara yang lain. Kalau tadi cuma 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Selesai, setu. Selesai, artinya ya sudah, kita hanya menyampaikan berapa sih 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Begitu siswa bisa menjawab 15 itu selesai. Tapi ketika ini kita coba explore dengan cara yang berbeda, kita bisa coba. Bisa nggak 15 itu ditulis sebagai jumlah dari 3 bilangan yang berurutan? Nah, siswa akan mencoba, dan seterusnya. Nah, dari apa yang tadi kita coba-coba, saya melihat bahwa ketika 15 itu saya jumlahkan sebagai hasil penjumlahan dari 5 bilangan yang berurutan, saya tulis sebagai 5 kali 3. Kenapa bukan 3 kali 5? Saya tulis 5 kali 3. Karena di situ saya memerlukan untuk melihat sesuatu. 5 kali 3, karena ada 5 bilangan. Kemudian 3, ternyata 3 itu bilangan yang ada di tengah. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan 3 ini merupakan faktor dari 15. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya menulis 15 sebagai 4 ditambah 5 ditambah 6. Ini berarti saya melihatnya 3 kali 5. Kenapa? Karena ada 3 bilangan. 5, 5-nya itu ada di tengah-tengah. Jadi 15 sebagai penjumlahan dari 4 ditambah 5 ditambah 6 itu merupakan penjumlahan asli, bilangan asli. 3 bilangan asli yang berurutan. Itu, dan yang di tengah-tengahnya itu 5. Nah, kemudian yang terakhir 15 itu sebagai 7 ditambah 8. 7 dan 8 ini 2 bilangan berurutan, tapi tengah-tengahnya bukan bilangan asli. Kenapa? Tengah-tengahnya 7,5. Nah, dari sini apa yang kita lihat? Ketika banyaknya bilangan yang berurutan itu ganjil, yaitu 3 dan 5, berarti nilai tengah ada peranan. Nilai tengah itu faktor. Tapi ketika jumlah 2 bilangan yang berurutan ini hanya genap, 7 dan 8, nilai tengah-tengahnya bukan bilangan asli atau bukan bilangan bulat positif. Nih, bisa juga Bapak Ibu sekalian melihat dengan sudut pandang yang lain. Nah, sekarang kalau saya explore, tidak 15 kita naikkan menjadi 30. Bagaimana kalau 30? 30 itu kalau kita faktorkan 2, 3, 5. Tuh.
Oke, berarti berapa bilangan? Kita lihat yang 3 dulu, 5 dulu, silakan. Kita coba 2. Bisa nggak 30 itu sebagai jumlah 2 bilangan yang berurutan? Kelihatannya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena 30 itu kalau dibagi 2 dapatnya 15. Jadi 15 ditambah 14 cuma 29, 15 tambah 16 itu sama dengan 31. 15 setengah, tengah-tengahnya. Nggak bisa. Jadi kalau yang 14-15, tengah-tengahnya 14 setengah, jadinya 29. Nggak mungkin duanya digunakan. Kemudian yang 3. 3. Oke, kalau 3 ternyata dari explore kita bisa menemukan tuh 3 bilangan yang berurutan. 9, 10, 11. 3 berarti tengah-tengahnya 3 kali tengah-tengahnya. Nah, jadi dari apa yang kita amati tadi, 3 berarti 3 bilangan. Tengah-tengahnya berapa yang akan kita gunakan? Demikian juga ketika 5. 5 berarti 5 bilangan. Berarti tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya 5 kali tengah-tengahnya sama dengan 30. Berarti tengah-tengahnya 6. Kalau 3 tadi, tengah-tengahnya kali 3 harus sama dengan 30. Oh, tengah-tengahnya 10. Berarti ke kiri turun 1, ke kanan naik 1. 9, 10, 11. Demikian juga untuk yang 5. 5. 5 kali berapa? Sama dengan 30. 6. Wah, tengah-tengahnya 6. Berarti 6 itu bisa ke kiri 2 kali, yaitu 5 dan 6, ke kanan 2 kali. Misalkan seperti itu. Nah, setelah yang faktor tadi, ya ini yang tidak ada pola ini adalah bagaimana kalau yang genap? 2, tidak mungkin 2. 2 bilangan berurutan dijumlahkan sama dengan 30. Enggak mungkin. Nah, sekarang kalau 4, mungkin enggak? Nah, kita coba-coba di situ. Kita explore, ya inilah yang intinya bagaimana kita melakukan sesuatu. Oke, ternyata kalau 4 mungkin. Kalau 5 sudah, kalau 6. Kalau 6 mungkin enggak, jumlah bilangan 6 berurutan. Kita coba-coba. Nah, dari sini mungkin kita timbul ide. Iya ya, oke. Kalau begitu, nah ini kita sampaikan soal asli. Bagaimana cara menulis 84 sebagai hasil tambah dari beberapa bilangan berurutan? Oke. Nah, kita lakukan seperti tadi. 84 kita faktorkan. 8, 4 itu sama dengan 4 kali 3 kali 7. Yang paling aman kita lihat yang ganjil dulu. Itu kita bisa menyelesaikan dengan cepat, yaitu 3 dan 7. Ketika 3, berapa kali 3 sama dengan 84? Itu ada di tengah-tengahnya. Oke, 28. Oke, berarti 28 ke kiri 1, ke kanan 1. Kemudian yang 7. 84 itu dibagi 7. Atau berapa kali 7 sama dengan 84. Itu ada di tengah-tengahnya. 12. Oke, itu ketemu. Untuk yang ganjil 7. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah untuk yang bilangan genap. Kita mulai dari 2. Nah, ini harus memang ketemu polanya. Kelihatannya nggak ketemu polanya untuk yang genap.
Kalau 2 itu separuh dari 84 itu 42. Jadi kalau 42 ditambah 41 enggak, 42 tambah 43 enggak. Kalau 2 jadi tidak mungkin. Sekarang kalau 4, kita bisa cari bilangan 4 yang berurutan. Hasilnya 84. Nah, logikanya berarti 84 dibagi 4. 21. Bisa enggak sekitar daerah 21 situ? Jadi 21, 20, 19, 22, 23. Misalkan 5. Jadi sekitar 21 itu 4 bilangan, berarti 21, 20, 22, 23. Bisa enggak? Enggak ketemu. Cari yang lain lagi. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian 6, mungkin enggak? Coba lagi. 8. Nah, kenapa yang ganjil itu ketemu pola, yang genap enggak? Ya, tadi yang saya katakan bahwa tidak ada satu pola yang baku gitu. Jadi kenapa dieksplor itu karena memang nggak ada pola baku, nggak ada formulasi dasar. Jadi kita menemukan sesuatu gitu. Jadi dan itu apakah itu bisa dipakai untuk tempat yang lain? Belum tentu, tapi bisa juga. Jadi jawabannya pasti, tapi tidak pasti. Itulah kenapa matematika itu disebut ilmu pasti yang nggak pasti. Enggak. Oke? Nah, prinsip dari contoh yang tadi saya sampaikan itu yang tadi dari membaca 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 15, dibalik menjadi 15 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, diuraikan lagi. Bahwa skema penyelesaian baku untuk soal-soal eksplorasi itu nggak ada. Bentuk baku nggak ada. Jadi hanya kita memahami ciri-ciri. Oh, kalau begini itu biasanya begini. Kalau ini biasanya begini. Nah, insting untuk menumbuhkan biasanya itu hanya akan muncul kalau kita banyak berlatih. Siswa, ketika kita nanti akan menyiapkan siswa yang memang kita arahkan ke arah sana, ya kita harus perbanyak siswa untuk berlatih. Gitu. Jadi tidak ada penyelesaian baku. Kalau kita ketemu pola, bahkan mungkin tiap orang polanya akan berbeda. Tiap orang, tiap siswa, tiap anak itu akan berbeda melihat, oh saya melihatnya ini begini, saya melihatnya ini begitu. Mungkin apa yang saya sampaikan ini, orang lain juga akan bisa melihat dengan cara yang berbeda. Karena skemanya tidak baku, maka itulah yang membuat matematika itu menarik bagi orang yang memang hobi otak-atik. Karena kalau kita baca sejarahnya, matematika itu kan memang berangkat dari orang yang memang saat itu dia bingung mau ngapain. Kita bayangkan matematika itu kan berkembang dari dulu-dulunya itu kan dari Yunani, kemudian di Eropa, kemudian di Timur Tengah, itu negara-negara yang mengenal tidak dua musim. Jadi ketika menghadapi musim dingin, orang saat itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, mau bekerja di luar nggak bisa, mau keluar rumah terlalu dingin, akhirnya hanya ada di kamar. Hanya di kamar sehari seperti kita saat inilah PSBB ini. Nah, ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya akhirnya kita cari kesibukan. Nah, kalau saya baca riwayat histori matematik dari zaman Yunani, itu munculnya karena begitu. Ketika orang sudah sendirian di kamar, ngapain, ya akhirnya otaknya yang bekerja. Karena fisiknya tidak bisa digunakan, otaknya yang bekerja. Bagaimana mengeksplor otak tadi? Muncullah matematika.
Jadi muncullah abstraksi, sesuatu yang tadinya real dibikin menjadi abstrak. Nah, eksplorasi inilah adalah konsep dasar, prinsip dasar matematika. Karena matematika itu dari awalnya memang dieksplorasi, bukan rumusnya tiba-tiba ketemu. Kalau kita baca persamaan segitiga siku-siku, munculnya bagaimana? Karena dari eksplorasi, bukan dari tiba-tiba muncul persamaan dipakai. Bahkan kalau kita menyampaikan ke siswa, kita kasih gambar segitiga siku-siku, terus kita kasih rumus. Setelah dikasih rumus, bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, misalkan gitu, kita kasih rumus, habis itu baru siswa kita kasih contoh soal. Nah, soal-soal yang kita berikan itu kan hanya kesannya, dalam tanda kutip ya, kesannya itu hanya untuk menunjukkan bahwa rumus yang kita berikan benar. Gitu. Tapi kalau kita balik, bagaimana mereka bisa menemukan rumus itu? Nah, itu yang namanya eksplorasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemahaman terhadap pengetahuan dan permasalahan yang ada di hadapan atau yang dijumpai. Sebenarnya masalahnya apa sih? Gitu. Karena gini, yang saya lihat, matematika dasar, matematika di sekolah dasar maupun di SMP, sering kita sebagai guru lupa menyampaikan kepada siswa itu prinsip dasar mengerjakan soal matematika, memahami permasalahan matematika. Prinsip dasarnya apa? Prinsip dasarnya semua permasalahan matematika itu berangkat dari yang diketahui. Dari yang diketahui apa dulu? Sehingga kalau kita mengajarkan ke siswa kita, apa sih yang diketahui? Karena banyak sekali kejadian siswa itu tidak mengetahui apa yang diketahui. Contohnya misalkan begini. Ibu membeli buku buah mangga dan buah durian dengan uang 10.000. Jika harga mangga sekian, durian sekian, berapa sisa uang ibu jika ibu membeli 2 buah mangga dan 1 buah durian? Misalkan begitu soalnya. Itu soal cerita. Oke, kalau dalam bentuk soal yang biasa kan menjadi 3X plus, katakanlah 3X plus Y sama dengan 10.000, misalkan seperti itu. Itu kan soal yang biasa. Begitu kita ubah menjadi soal cerita, menjadi permasalahan yang baru. Ketika kita sebagai guru kita minta, tolong tulis yang diketahui. Kalau siswa kita masih menulis diketahui gitu, harga mangga sekian. Oke. Nah, tetapi ketika siswa menulis ibu membeli 3 mangga, menulis ulang itu, berarti si siswa atau kita sebagai guru belum paham apa yang diketahui. Kenapa belum paham? Karena matematika itu adalah bahasa simbol. Maka di situ harus kita ajarkan. Kalau begitu, bagaimana kalau mangga itu misalkan kita singkat menjadi M. Jadi diketahui, misal mangga itu M. Oke, harga mangga itu kita sebut misalkan harga mangga, harga M itu sekian. Kemudian nanti pertanyaannya 3M plus Y, 3M plus D sama dengan 10.000 misalkan seperti itu. Berapa M-nya dan seterusnya. Itu kita mengenalkan yang namanya bahasa simbol. Jadi bukan sekedar menulis ulang apa yang disampaikan. Itu pemahaman terhadap
pengetahuan dan permasalahan. Setelah bisa menuliskan yang diketahui, berarti kita juga harus mampu menyampaikan permasalahan. Jadi yang ditanyakan apa sih? Itu kan prinsip dasarnya. Nah, kalau kita tidak ngerti apa yang ditanyakan, bagaimana kita mau menjawab? Nanti yang akan terjadi, yang ditanyakan A, jawabnya Z. Itu karena konsep bahwa prinsip matematika itu harus diketahui. Kalau kita menyelesaikan soal matematika itu ya harus ditulis dulu, harus diketahui dulu apa yang diketahui. Kita paham yang diketahui apa, terus kita paham yang ditanyakan apa, baru kita berusaha menjawab. Gitu. Terus yang ketiga, itu memang yang rasa ingin tahu. Tadi yang saya sampaikan, untuk eksplorasi itu harus muncul rasa ingin tahu, penasaran. Kalau begini nggak bisa, kalau begini nggak bisa, kalau begitu nggak bisa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kita di kelas bisa misalkan kepada siswa. Kalau siswa bertanya, Bu, soal nomor 3 jawabnya apa? Ya kita tidak jawab. Kita mestinya bertanya, yang sudah kamu lakukan terhadap soal nomor 3 apa? Jadi, kalau pertanyaannya mentah, hanya ingin tahu jawabannya, tapi kita perlu tahu apa yang sudah dilakukan. Nah, ini menantang untuk siswa itu muncul rasa ingin tahunya. Jadi kalau misalnya 1+1 berapa? 3, selesai. Rasa ingin tahunya nggak muncul, tertantangnya juga nggak. Yang muncul adalah memori, mengingat. Ingatan terus. Dan nanti kalau pas kita siswa itu agak lupa, ada bermasalah lupa. Jadi 1+1+2 jadi lupa. Nah, kalau itu menjadi ingatan. Tetapi ketika dia memahami ada curiosity, itu konsep yang baru pun dia akan menggunakan apa yang sudah dia pahami, bukan apa yang sekedar dia ingat. Yang keempat itu adalah mengenai kreativitas dan daya nalar. Artinya memang kreatif harus. Kenapa harus kreatif? Karena tidak bisa menyelesaikan soal eksplorasi dengan cara yang baku, dengan cara yang biasa. Harus betul-betul kreatif, harus mampu memunculkan semua potensi yang dia punya. Terus daya nalar, daya kritis. Kenapa sih kalau contoh kita tadi, kalau genap nggak bisa, kalau ganjil bisa? Mungkin akan muncul nanti ide, oh iya, kalau genap polanya seperti ini. Bilangan tertentu, untuk bilangan yang lain nggak benar. Misalkan seperti itu. Oke, ini saya sampaikan contoh soal eksplorasi tahun 2016. OSN. Kalau kita lihat, ketika 7 peta dengan cara mengisi seperti itu, silakan Bapak Ibu lihat, perhatikan, ketemu polanya enggak? Nah, ketika yang pertama itu 7 peta. 7 peta berarti 7 itu ada di 2 peta terakhir dan itu merupakan penjumlahan 2 bilangan yang berurutan, yaitu 3 dan 4. Oke, untuk yang 9 peta, 9 itu ada di 2 peta terakhir dan 9 merupakan penjumlahan dari 2 bilangan yang berurutan. Kemudian untuk yang 11 peta
sama, berarti 11 itu ada di dua petak terakhir dan merupakan penjumlahan dari dua bilangan yang berurutan. Jadi 11 itu setengahnya 5,5, berarti dia antara penjumlahan 5 dan 6. Kalau 9 tadi tengahnya itu 4,5, berarti ke kiri 4, ke kanan 5. 7 itu tengahnya 3,5, berarti ke kiri 3, ke kanan 4. Misalkan seperti itu. Ini soal ini seperti apa yang tadi saya sampaikan, mengikuti pola penjumlahan bilangan yang berurutan. Jadi yang tadi saya sampaikan di atas tadi, kita bisa dikembangkan lagi, gitu. Bisa berkembang menjadi jauh lebih banyak. Gitu. Nah, dengan pola yang seperti ini, nah, apakah anak akan melihat? Tidak semua mampu melihat pola seperti ini. Tidak semua mampu melihat peran dari nilai tengahnya. Sehingga ketika seorang anak ditanya, untuk urutan ke-19, itu 3 angka terakhirnya berapa? Seorang anak bisa saja dia akan membuat kotak yang isinya 19, terus baru dia isi angka-angka. Bisa saja ketika pertanyaan untuk 27 petak, seorang anak juga akan membuat peta yang akan diisi dengan angka-angka. Ini yang anak yang mungkin curiosity-nya ada, tapi daya nalarnya belum berkembang dengan baik. Jadi dia penasaran bikin kotak. Tapi daya nalarnya. Tetapi kalau seorang anak yang curiosity ada, rasa ingin tahunya ada, daya nalarnya bagus, dia melihat, oh iya ya, itu kalau 7 peta, 7 itu 2 kotak terakhir. Dia akan melihat pola-pola. Oke, kalau 11 berarti 11 itu 2 terakhir. Kalau begitu 19 itu 19 pasti ada di 2 kotak terakhir 19. Terus nilai dari 19 tengahnya itu ada di 9,5. Berarti 19 itu merupakan penjumlahan dari 9 dan 10. Jadi 3 angka terakhir bentuknya untuk 19 adalah 9, 19, 10. Untuk abstraksi, kita yang sudah jadi guru ini bisa melakukan abstraksi. Nah, benar nggak? Nanti kita lihat. Demikian juga untuk 23 misalkan. 23 itu berarti 2 kotak terakhir 23. 23 nilai tengahnya itu ada di 11,5. Berarti 23 itu jumlah dari 11 dan 12. Jadi 3 kotak terakhir 11, 23, 11, 23, 12. Demikian juga untuk 27. Nah, kalau kita masih belum yakin terhadap jawaban tadi, bisa kita cek. Gitu. Nah, pertanyaannya bisa kita tanya. Nah, di soal yang sama, misalkan kita tanya mengenai jumlah 3 angka, bisa kita tanya mengenai ketiga angka tersebut berapa saja, atau kalau perlu kita lihat polanya 18, terus yang ini 22. Bisa enggak kalau lihat pertanyaan untuk 4 angka, atau pertanyaan untuk 5 angka, tentu saja menjadi lebih kompleks. Ini bisa kita kembangkan, pertanyaannya bisa dieksplor lagi, menjadi lebih banyak. Oke. Contoh 2000. Ya, saya Wendy. Untuk yang 2017 kombinasi. Saya mau bertanya ya. Misalkan seperti ini.
ini harus diisi angka-angka 1, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, terus puncaknya itu yang paling besar berapa? Misalkan seperti itu. Explore. Kalau kita explore, oke. Kalau saya misalkan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, inilah eksplorasinya. Kalau A itu nanti misalkan diisi jadi 1, atau diisi 4, atau diisi dan seterusnya. Maka kalau kita lakukan seperti itu, di puncak ini nilainya seperti ini. Apakah ini satu-satunya cara? Tidak. Cara tidak tunggal, pola tidak tunggal. Ini tergantung kepada bagaimana kita mengeksplor suatu permasalahan yang sebenarnya konsep dasarnya tadi adalah cuma penjumlahan. Konsep dasarnya itu. Nah, dari konsep dasar penjumlahan, bagaimana kita menyampaikan konsep dasar tadi dengan cara berbeda, dengan cara membaca yang berbeda, yang mestinya kita tidak membaca 1 ditambah 2, tapi kita membacanya 2 ditambah 1. Misalkan seperti itu. Nah, cara membaca ini juga akan menentukan apakah kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan cepat, atau mungkin malah tidak ketemu. Nah, kadang-kadang yang ditanyakan itu, ada nggak suatu pola yang cara membaca yang efisien untuk menyelesaikan permasalahan? Ini tergantung kepada, jawabannya adalah tergantung kepada jenis pertanyaan, jenis permasalahan. Karena satu jenis permasalahan khas, itu kita harus baca dengan sudut pandang yang khas juga. Tidak ada yang namanya generik. Oke, itu paparan saya sekitar 1 jam lebih dikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu kita buka tanya jawab. Silahkan kalau ada tanya jawab. Saya akan coba untuk menjawab, nanti mungkin dibantu Bu Eti untuk pertanyaan yang kira-kira memang perlu jawaban yang lebih luas. Silahkan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Andriani Endang. Pertanyaannya, bagaimana untuk memulai mengajarkan soal-soal eksplorasi ini di kelas, khususnya SD, Pak? Jadi gini, Bu Andriani, menurut pengalaman untuk mengajarkan soal eksplorasi itu semakin kita berpengalaman mengajar, dengan berjalannya waktu, kita akan menemukan bahwa oh ya, satu soal ini itu bisa saya eksplorasi. Itu yang berjalannya waktu itu akan mengajarkan. Nah, tapi kapan mulai? Sebenarnya simpel Bu, dari semuanya bisa disampaikan. Tadi di awal saya kasih contoh ketika kita mau mengajarkan 1 ditambah 2 dengan cara eksplorasi, mungkin anak suruh memperagakan berdiri, hadap kiri, itu untuk bilangan negatif, hadap kanan untuk bilangan positif, kemudian maju untuk penjumlahan, mundur untuk pengurangan. Nah, di sini konsepnya apa? Berarti Bapak Ibu itu juga harus memahami ternyata negatif dan pengurangan itu 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita ngomongnya min gitu. Ya di situ kita ngomongnya kan pengurangan dari bilangan negatif. Kemudian ketika ada tanda plus kita ngomongnya plus. Mestinya kan kita penjumlahan bilangan positif. Gitu. Nah, ini kan kita yang sering mohon maaf nih kita sampaikan kadang-kadang. Jadi kalau min gitu. Nah, itu kalau min itu kan tanda, bukan operasi. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, untuk mulainya kapan? Mulainya semua hal. Kita bisa mulai dari kelas 1 awal, dari konsep penjumlahan.
Bahkan kalau saya pernah lihat di SD itu, guru mengajarkan konsep mengukur. Jadi siswa itu dibebaskan untuk mengukur lebar meja. Jadi bebas pakai alat apa saja. Jadi ada yang mengukurnya pakai jari, ada yang menggunakan pakai bolpen, ada yang menggunakan pakai tali. Akhirnya ketika suruh berapa lebar meja, padahal mejanya sama ukurannya. Tapi ukuran dalam meter ya, dalam meter sama. Tapi ketika anak-anak itu mengukurnya, ada yang pakai jari, pakai pensil, pakai macam-macam. Ada yang jawab 5 pensil, ada yang menjawab 5 yang namanya jari, macam-macam. Akhirnya guru di situ menyampaikan, nah karena ukurannya yang berbeda-beda tadi, maka harus ada yang namanya keseragaman. Muncullah di situ konsep yang namanya sentimeter, desimeter gitu, supaya semuanya sama. Barang yang sama diukur oleh orang yang berbeda, mestinya hasilnya sama. Misalkan seperti itu. Itu untuk memulai. Silahkan dari konsep paling dasar. Tapi yaitu tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa orientasinya itu bukan hasil. Bukan seperti tes gitu ya. Kalau kita orientasinya itu hasil tes, siswa menjawab dengan benar gitu, ya nggak bisa kita eksplorasi. Kalau orientasinya nilainya 100 karena jawaban benar gitu. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau orientasi kita bahwa siswa itu sudah paham nggak sih yang kita sampaikan? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cek aja sebenarnya untuk ngecek ya, apa yang kita sampaikan itu sudah dikuasai atau belum ke siswa, itu simpel cara ngeceknya. Kalau soal itu kita ubah, kita sampaikan dengan cara literasi, dengan cara bercerita. Jadi diubah menjadi soal cerita misalkan. Kita sampaikan dengan soal cerita, terus kita tanya, yang diketahui apa, yang ditanya apa. Anak-anak itu bisa nggak menuliskan apa yang diketahui dengan bahasa yang lebih singkat. Itu sebenarnya cara mengukur yang paling sederhana. Kemudian berikutnya Mas Ilham, ada lagi? Baik Pak, ada pertanyaan kedua dari Pak Dani Trihartanto. Apakah jika kita menyuruh anak mencari cara di internet termasuk ke dalam menumbuhkan niat ke anak untuk mengeksplorasi, jika buatan saya sendiri ini cerita? Ini soal buatan sendiri dari bapaknya. Ya. Jadi jika kita Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih ya. Jadi gini Mas, sekarang itu di internet, kalau sekarang itu mohon maaf lah, bahasa sekarang itu kan internet itu kan yang maha benar. Jadi sepotong tangkapan kamera, tangkapan foto itu menjadi benar. Padahal belum tentu apa yang terjadi di balik itu. Nah, kadang-kadang di internet itu pernah saya lihat suatu software. Jadi ketika kita punya permasalahan, kita masukkan di situ, itu keluar jawabannya. Ada. Intinya cuma kita ngerti bahasa Inggris. Gitu. Ada itu. Coba nanti Bapak Ibu sekalian cari di internet. Nah, tetapi kalau kita menyuruh, misalnya kita kasih soal cerita, anak-anak kita bebaskan ke internet, tergantung kepada internetnya. Karena internet itu pisau bermata dua. Bisa ketika kita suruh si anak itu mencari A, itu dapatnya Z. Kenapa? Karena begitu ketik yang paling simpel, anak-anak seperti anak kita itu, kalau di YouTube itu bisa berjam-jam itu, padahal kita nyuruhnya nyari menghafal ABCD, bisa saja nanti munculnya macam-macam. Sehingga yang dilihat bukan permasalahan utamanya. Bisa ke lain-lain, menambah pengetahuan. Ya. Tapi efektivitas menjadi pertanyaan berikutnya. Gitu. Tapi pengayaan terhadap pemikiran bisa saja. Sehingga ketika kita mengizinkan
anak itu mencari sesuatu di internet, misalkan coba cari di internet, silakan, nggak ada masalah. Tetapi akan lebih bijak apabila Bapak Ibu sekalian sebelum menyuruh siswa itu eksplor internet, Bapak Ibu sekalian sudah coba dulu di internet. Kalau saya buat begini, saya cari di internet munculnya apa? Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian pernah coba misalkan pakai Google Image yang gambar ya. Coba Bapak Ibu sekalian ketik yang namanya anak SMP. Apakah yang muncul anak SMP semua? Coba. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya ketika nanti membuat bahwa si A SD, si misalkan Tarwanto murid SD ini, terus nanti anak itu nyari di internet. Jangan sampai SD yang kita jadikan contoh itu di internet menjadi apa yang muncul gambar yang nggak benar, misalkan seperti itu. Kita harus ekstra hati-hati. Makanya ketika kita mengizinkan siswa untuk menggunakan internet, kita harus paham tidak akan nyasar kemana-mana, dan kita udah coba dulu. Itu. Saya kira itu jawabannya untuk Pak Dani. Makasih Mas Ilham. Ada lagi? Sudah, Pak. Belum ada lagi yang bertanya. Oh, ada lagi. Dari ada lagi? Ada lagi dari Ibu Erna Sariagus. Bagaimana caranya memberikan soal eksplorasi kepada siswa yang berbeda kemampuan dan pemahamannya dalam satu kelas yang sama? Berapa lama guru harus menunggu hasil eksplorasi siswa? Terima kasih, Pak. Nah, memang Bu, justru di Indonesia itu, apalagi kelas yang besar ya, jumlah kelasnya banyak gitu ya, kan keberagaman siswa, kemampuannya sangat beragam. Ada yang tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Nah, disinilah kita sebagai guru, kalau zaman saya muda dulu ada namanya MacGyver. Itu namanya MacGyver itu ada satu pisau yang bisa digunakan untuk semua masalah. Nah, ketika kita ngajar eksplorasi, itu satu soal itu bisa semacam kayak pisaunya MacGyver, bisa satu soal itu untuk semua siswa. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itulah yang harus kita pertimbangkan. Ada level, oh ada anak nanti yang hanya bisa menjawab sampai pertanyaan A saja. Tapi bisa juga kita susun sampai ke misalkan F, itu anak yang memang punya kapasitas tinggi bisa menjawab sampai F. Satu soal yang sama kita susun dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertahap. Jadi kayak ada alur. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 15, kalau dibalik 15, nah mungkin siswa hanya berpikir kalau yang ganjil. Nah kalau kita eksplor, coba bisa nggak kalian menemukan pola untuk yang genap? Wah ini kan hanya siswa yang punya kapasitas tinggi yang akan mengejar. Jadi intinya kreativitas kita membuat pertanyaan untuk satu soal yang sama. Kemudian berapa lama? Nah ini Bapak Ibu sekalian, dilema kita itu kan ada target kurikulum, ada ya sekarang ujian nasional UN sudah nggak ada ya, tapi masih ada kalau ada ujian sekolah yang harus semuanya seragam segala macam. Yang berat itu kan target kurikulum. Target kurikulum dengan waktu. Kalau waktu yang disediakan untuk satu konsep, ketika kita menyusun di di perangkat kurikulum, satu konsep hanya boleh disampaikan dalam waktu 2 jam misalkan, seperti itu. Padahal kalau untuk eksplorasi 2 jam mungkin hanya cuma satu soal gitu. Nah, bisa nggak kita menyusun satu soal itu untuk mencakup seluruh konsep yang harus kita sampaikan. Nah, disinilah kemampuan kita itu untuk melihat yang tadinya berserak itu menjadi satu, untuk menjadikan saya kumpulkan menjadi satu soal. Nah
Bapak Ibu sekalian, kalau lihat buku-buku yang saya mohon maaf ya, kalau kita lihat buku-buku yang terbitan Singapura, itu rata-rata satu soal itu multi konsep yang disampaikan. Tapi kalau buku-buku yang kita gunakan itu biasanya satu soal itu satu konsep. Jadi kita sering kalau di buku-buku kita itu cuma 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, kalau ada 10 konsep yang ingin disampaikan, maka dia bikin 10 soal. Tapi ada buku-buku luar, kalau kita lihat gitu, ada satu soal, itu ketika dijawab, ada pertanyaan yang, wah ini untuk mengukur beberapa konsep dasar. Nah, kembali lagi ke kita, bagaimana literasi kita, bagaimana kita itu mencoba ikro. Jadi, kalau bahasa saya, ikro itu paling berat, membaca. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian ingat ketika kita dulu kuliah, itu kita diajari bahwa A subset B. Itu A subset B. Itu ikro-nya itu lebih rumit daripada kita cuman A subset B. Kalau kita ikro, kita bisa bilang bahwa setiap anggota A merupakan anggota B, ada anggota B yang bukan merupakan anggota A, dan seterusnya. Ikro-nya itu lebih rumit. Jadi, saya sampaikan sekali lagi, ukuran waktu relatif tergantung kepada pertanyaan yang kita susun, Ibu. Jadi, kita tidak bisa misalkan satu soal selesai 15 menit. Kalau anaknya homogen, ya. Tapi kalau anaknya heterogen, itu tadi, apakah yang mau kita ukur? Hasil atau prosesnya? Nah, saya generasi yang masih beranggapan gini, orang belajar matematika, itu yang penting adalah proses, bukan hasil. Kalau hasil itu pelan-pelan akan terselesaikan oleh mesin. Jadi oleh kalkulator, oleh sejenis ya. Itu kalau hasil, orientasinya kita hasil. Tapi kalau guru yang kita ajarkan itu adalah proses. Bagaimana siswa itu mengalami proses belajar. Maka ada yang namanya kelas, ada yang namanya sekolah tertutup, sekolah terbuka. Ketika sekolah terbuka, kalau penelitian di Amerika yang pernah saya baca, e-learning seperti ini itu hanya efektif kalau diberikan kepada orang yang sudah punya pengalaman. Jadi orang yang sudah punya pengetahuan. Itu kita sampaikan, itu efektif. Tetapi kalau untuk menyampaikan sesuatu yang baru sama sekali, apalagi kepada siswa SD, itu saya termasuk yang nggak yakin konsep bisa disampaikan dengan baik atau tidak. Karena kita, saya bukan kita ya, saya itu meyakini bahwa seorang guru itu yang tugas yang paling berat itu adalah mendidik, bukan sekedar mengajar. Nah, mendidik itu kan melalui contoh direct, nah, dengan interaksi. Jadi, sekali lagi ke Ibu Erna, tadi kalau masalah waktu, kita bisa memperpendek waktu dengan menyusun pertanyaan dari suatu permasalahan yang sama. Secara itu, ada lagi Mas Ilham? Sudah, Pak. Belum ada yang bertanya lagi. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita tutup atau mau kita tambahkan, Bu Eti? Silakan. Sudah saya kira, Pak. Sudah cukup paparan dari Pak Dar tadi saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Berarti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada membawa manfaat, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, misalkan ini nanti ada pertanyaan berikutnya yang muncul berikutnya ingin komunikasi lebih lanjut, silahkan bisa pakai WA yang ada di grup,
Ada di situ ada saya, ada Bu Eti, silakan kalau ingin menyampaikan suatu permasalahan, bahwa prinsipnya kita itu kan sama, bahwa yang namanya guru, mau itu guru di sekolah dasar, di SMP, SMA, perguruan tinggi, itu pada dasarnya sama, yaitu orang yang harus belajar terus-menerus. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu adalah orang yang punya potensi lebih baik dari kita. Jadi mahasiswa yang saya ajar hari ini dalam tempo 5 tahun ke depan, dia bisa menjadi guru saya untuk bidang yang baru mungkin. Siswa ibu yang ibu ajar hari ini, mungkin 20 tahun mendatang, itu akan menjadi orang yang akan mengajari Bapak Ibu sekalian materi baru. Saya belajar sekarang itu ilmu yang sampai hari ini yang saya baca. Tetapi saya tidak tahu apakah besok, misalkan mahasiswa saya, itu akan membawa ilmu baru. Pak, matematika itu 1 tambah 1 tidak 2, tapi 1 tambah 1 itu 1 miliar. Oh, silakan. Kalau memang ada pengetahuan baru dan saya harus belajar. Jadi saya itu berpendapat bahwa yang namanya guru itu bukan gudangnya ilmu. Tapi guru itu seseorang yang mampu menunjukkan jalan bahwa ini loh, jalan yang akan Anda lalui. Itu kalau Anda lewat jalan ini, mungkin Anda akan begini. Kalau jalan itu, mungkin Anda akan begitu. Artinya, saya tidak pernah menganggap bahwa saya lebih tahu. Yang lebih tahu itu tidak ada. Karena semakin kita banyak membaca, itu yang saya pahami, semakin banyak kita membaca, itu semakin banyak kita nggak tahu. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita banyak pertanyaan. Ini yang saya pahami, karena ketika kita membaca buku, oh ya, buku yang saya baca terutama berkaitan dengan matematika. Ketika saya membaca buku baru, itu ternyata saya ini nggak ngerti ya, ini nggak ngerti ya, ini nggak ngerti. Banyak banget yang saya nggak ngerti. Kenapa? Karena di situ dianggap ya kita supaya membaca yang sebelum-sebelumnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.